Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal di 22416201074 dari kelas TI 22P. Di sini saya akan menjelaskan tentang logistik dan rantai pasok pada warung sembako Mustika Bali sebagai pengumpulan tugas mata kuliah manajemen dan rantai pasok dengan dosen pengampu Ibu Anissa Indah Pratiwi STMT. Baik, langsung saja. Pertama, bentuk logistik Indonesia yang sembako. Bentuk SCM terbagi menjadi tiga: pemasok, peran, dan pengembang. Pemasok terbagi menjadi tiga: pemasok utama untuk produk merek seperti Indomie, ABC, Unilever, sabun, dan lain-lain. Yang kedua ada agen grosir pasar induk. Ini untuk seperti bahan pangan seperti beras, tepung terigu, dan gula pasir. Kemudian ada peternak lokal, telur ayam, dan telur bebek. Kemudian ada peran. Toko sembako Mustika Abadi menjadi titik sentral yang menerima barang dari pemasok, kemudian menyimpannya dan menjualnya kembali dengan bentuk ukuran yang lebih kecil atau biasa disebut dengan eceran. Dan terakhir ada pelanggan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsumen rumah tangga. Konsumen rumah tangga ini merupakan pelanggan utama yang membeli dalam jumlah kecil. Selain itu, ada usaha makan seperti warung makan, dagang, dan lainnya yang membeli dengan jumlah yang sedikit lebih banyak dari konsumen rumah tangga. Selanjutnya ada aktivitas SDM, terbagi menjadi dua, yaitu barang masuk atau inbound, yaitu barang diantar oleh pemasok ke toko, kemudian owner bertanggung jawab atas penerimaan dan pengecekan barang. Selanjutnya ada barang keluar atau outbound. Pelanggan datang ke toko, dan untuk pelanggan yang membeli barang lumayan banyak, owner menyediakan jasa antar gratis. Kemudian ada warehouse manajemen perusahaan dalam toko sembako. Warehouse penyimpanan terbagi jadi tiga, yaitu penerimaan barang, penyimpanan barang, pengembalian barang, pengambilan barang. Pertama ada penerimaan barang. Setiap barang yang datang dari distributor akan dicocokkan dengan nota pesanan. Owner dan karyawan akan memeriksa tiga hal penting. Pertama, kuantitas, kualitas, dan tanggal kadaluarsa. Setelah penerimaan barang ada namanya penyimpanan barang. Setelah barang diperiksa, akan dipisahkan stok yang akan dijual akan dipajang di rak dan stok yang cadangan akan disimpan di gudang. Barang yang berat akan ditaruh di lantai yang beralaskan palet kayu dan barang kardusan akan disimpan pada rak besi. Kemudian ada pengambilan barang. Karyawan akan kemudian memantau stok barang yang dipajang. Apabila ada stok yang sudah menipis, akan maka karyawan tersebut akan mengambil barang di gudang untuk melakukan proses restock. Selanjutnya ada inventory management cadangan, pengendalian stok. Pada inventory, jadi produk terbagi menjadi tiga, yaitu produk laku, sedang, dan lambat. Produk laku seperti mie instan, telur, minyak goreng, dan beras yang dipantau setiap hari oleh karyawan. Dan ada produk sedang seperti sabun mandi, shampoo, dan deterjen akan dipantau dalam beberapa hari. Bisa sampai 2, 3 hari atau sampai 4 hari sekali. Kemudian ada produk lambat. Produk ini seperti sampo yang kurang terkenal dan bahan ringan yang kurang populer. Dan ini akan dipantau oleh karyawan dalam kurun waktu beberapa minggu. Kemudian pengendalian stok. Sistem pesan periodik untuk para dari customer. Pesanan dilakukan sesuai jadwal kunjungan sales atau tergantung dengan stok yang masih tersedia di gudang. Biasanya, owner akan melakukan pesanan dalam kurun waktu sebulan sampai dengan 2 bulan. Kemudian ada metode yang digunakan, yaitu metode FIFO, first in first out. Sangat penting digunakan untuk produk makanan dan minuman. Produk yang lama akan diletakkan ke depan rak.
sehingga produk lama akan diambil terlebih dahulu dan yang produk baru akan diletakkan di bagian belakang. Dan metode ini juga dapat menyortir produk yang sudah melewati tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, storage dan layout warehouse. Storage ada rak besi siku, palet kayu, rak pajangan, dan area khusus. Rak besi siku digunakan untuk menyimpan barang dalam dus. Rak ini kuat dan ketiganya dapat diatur, sehingga memudahkan karyawan untuk mengambil dus tersebut. Kemudian ada palet kayu digunakan untuk alas barang berat agar tidak langsung bersentuhan dengan lantai. Kemudian ada rak pajangan digunakan di area toko untuk menatap produk dan dapat dijaga oleh pelanggan. Kemudian ada area khusus seperti telur diletakkan di area khusus yang terbuka agar sirkulasi udara baik, dan produk-produk yang berbau tajam atau menyengat ditaruh di tempat yang jauh dari produk makanan agar menghindari terkontaminasinya produk makanan tersebut. Kemudian ada layout. Pertama ada area penerimaan barang. Ini posisi dekat dengan pintu sebagai tempat untuk membongkar dan memeriksa barang. Kemudian ada zona makanan. Rak-rak yang berisi makanan ringan, kopi, dan biskuit atau sejenisnya. Ini ada zona barang berat. Area yang dialasi dengan palet kayu untuk barang seperti beras, tepung terigu, dan sejenisnya. Kemudian ada zona kimia dan cairan. Rak khusus untuk produk cairan dan kimia seperti sabun, pembersih lantai, dan sampo yang jauh dari zona makanan, menghindari kontaminasi. Selanjutnya ada lorong. Disediakan lorong di tengah-tengah gudang untuk mobilitas karyawan ketika mengambil ataupun menyimpan barang, sehingga tidak terjadinya pemborosan waktu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.